Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, saya bersyukur karena kita bisa belajar firman Tuhan. Tema saya hari adalah hidup benar di angkatan yang tidak benar. Hidup benar di angkatan orang-orang yang tidak benar. Saya baca satu ayat dari Kejadian pasal 6 ayat 9. Firman Tuhan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh itu adalah satu orang yang digambarkan di teks ini, adalah orang yang hidup benar di angkatan orang-orang sesamanya. Jadi ketika semua orang hidup tidak benar, caranya begitu, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan karena dia bergaul dengan Allah. Nah, Nuh itu merepresentasikan begitu sedikit jumlah orang yang benar di satu masyarakat, sehingga kalau kita lihat di kehidupan gereja pun hanya sedikit sekali yang betul-betul komit. Yang lain sekedar ikut-ikutan. Tapi komitmennya biasanya rendah. Tetapi kalau kita lihat di teks ini bahwa Nuh itu dikatakan oleh Alkitab bahwa orang yang benar karena dia bergaul dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah itu membuat kita sadar siapa diri kita. Nah, sementara di hari zaman sejak dulu sebenarnya, pasca kejatuhan dalam dosa, maka manusia itu punya satu hasrat yang sangat berbahaya, yaitu hasrat untuk berkuasa. Nah, hasrat ini kalau tidak disadari, ini sangat berbahaya. Bukan cuma buat dirinya tapi juga buat orang lain. Nah, hasrat atau ambisi berkuasa ini merupakan satu bagian dari kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, Tuhan punya tugas buat Adam dan Hawa mengelola dan mengusaha taman itu. Mereka mengelola usaha taman itu dalam arti yang positif. Tapi hasrat untuk ambisi untuk berkuasa itu konotasinya negatif. Nah, apa terjadi bahwa ketika kita hidup benar di satu zaman, katakanlah di Indonesia, ketika kita menemukan sesuatu yang penting, yang baik untuk membawa kebaikan bagi orang, itu tidak akan gampang untuk bisa dieksekusi, tidak gampang untuk bisa ditawarkan, tidak gampang untuk menembus pasar. Mengapa? Karena kita melawan dengan ambisi orang tertentu, segelintir orang kecil sekali yang punya kepentingan raksasa atas apa saja di dunia ini, di Indonesia. Punya keinginan. Mereka ingin menguasai dari A sampai Z, dari hilir ke hulu. Mereka ingin menguasai semuanya. Dan dengan demikian mereka membayangkan apa saja untuk bisa melakukan itu. Mereka melakukan kepentingan mereka dan mereka akan bayar berapapun harganya untuk supaya mereka berkuasa. Kenapa? Karena kalau mereka menguasai semuanya, mereka mendapatkan keuntungannya luar biasa, gila-gilaan. Bahkan di saat-saat orang mengalami COVID seperti ini, begitu banyak orang kesulitan pekerjaan, bahkan orang hidup juga susah, harus dibantu, dan pemerintah sudah membantu. Tapi segelintir orang kecil mendapatkan keuntungan yang besarnya minta ampun, dan dengan berbagai cara terlihat benar dan baik. Sebenarnya ini sebuah cara untuk meraih keuntungan yang luar biasa besar di tengah-tengah kebanyakan orang sedang susah dan kesusahan. Ketika di Inggris dominasi daripada kapitalisme begitu kuat, mereka memberikan koperasi yang kita kenal di Indonesia, koperasi. Itu idenya. Jadi orang-orang di kelas bawah itu mereka membuat satu perkumpulan. Tapi dalam perjalanan koperasi juga kemudian hanya alat kekuasaan juga akhirnya. Partai buruh juga hanya alat kekuasaan juga. Kalau nanti didirikan partai buruh dengan misi dan tujuan mulia, nanti disusupi oleh tertentu, akhirnya kepentingan penguasa juga. Penguasa siapa? Bukan berarti pemerintah, tapi orang-orang yang punya ambisi raksasa, hasrat untuk menguasai semuanya, itu yang kemudian mengambil alih itu semua dengan berbagai cara, sehingga terlihat partai buruh itu memang bagus. Wah, kelihatan menyuarakan kepentingan buruh, tapi itu kemudian bisa diselewengkan. Dan faktanya sejarah mencatat itu. Nah, bagaimana orang yang benar hidup di angkatan orang tidak benar? Maka seperti tadi mengatakan, mereka bergaul dengan Allah. Nah, ketika kita bergaul dengan Allah, kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan kasih kita hikmat. Mungkin jumlah kita tidak banyak, tapi kita bisa menebar kebaikan. Nah, untuk itu kita memerlukan hikmat. Nah, kalau kita tidak punya hikmat, maka yang terjadi adalah kebanyakan dari kita berpikir bahwa kita di jalur yang benar, padahal sebenarnya salah. Kita berpikir dia menolong, justru dia sedang menjajah kita. Dan ini yang harus kita sadari. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang sudah malas belajar. Karena semuanya terlihat mudah, murah, dan gampang. Zaman dulu kita untuk dapat satu informasi harus jalan berkilo-kilo untuk tanya, siapa ya ketua DPR ya? Bayangkan, dan di kampung saya nggak ada yang tahu. Karena radio jarang, koran apalagi nggak masuk, puluhan tahun nggak masuk. TV juga baru masuk di
akhir tahun 70-an. Itu pun terbatas. Jadi informasi, sarana, segala macamnya kurang sekali. Sekarang ini sebaliknya, berlimpah-limpah, cari apa saja ada di dunia maya. Tinggal kita buka, klik, kita menemukan apa saja yang kita mau cari. Dari yang baik sampai paling buruk, ada semua di sana. Sehingga dari sudut itu, ya kita harus berhikmat untuk memilah mana yang baik, mana tidak baik. Yang baik kita ambil. Sehingga internet itu sangat positif untuk orang-orang yang bisa menggunakan untuk kebaikan sebagai teman pembelajaran. Karena semua yang ingin dapatkan ada di sana. Tapi juga bisa menjadi tidak baik kalau orang-orang tidak bisa mengelola itu. Mereka menggunakan untuk hal-hal yang sebaliknya, kontraproduktif dengan kontribusi yang baik yang bisa didapatkan dari kemajuan teknologi seperti itu. Saya mengatakan bahwa kita harus punya kekuatan moral, kita punya hikmat, dan itu membentuk integritas kita. Kalau tidak, kita akan tergerus. Kita tidak sadar bahwa kita di jalur yang salah. Kita tidak tahu, kita pikir orang itu sedang menolong kita. Justru dia sedang menguasai kita, dan ini harus kita sadari. Kalau tidak, kita akan menjadi bulan-bulan dari kelompok seperti itu. Bergaul dengan Allah adalah kuncinya. Hal yang ketiga penting adalah kita sedang menghadapi tantangan di mana kombinasi antara roh mamonisme dan juga kekuasaan. Ya, ambisi orang untuk berkuasa atau menguasai alam ini, orang lain, ini menjadi satu krisis yang terjadi pasca kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi ambisi berkuasa itu yang menjadi sumber malapetaka bagi banyak orang, dan kita harus sadar itu. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa publik harus dicerahkan. Ya, seharusnya tujuan pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi di zaman ini orang malas untuk belajar. Karena apa? Sudah semua gampang, murah, cepat. Zaman saya dulu sulit sekali. Ya, jangankan internet gitu, jangankan telepon, koran juga nggak ada. Sehingga untuk menanyakan siapa ketua DPR sekarang, kita harus berjalan berapa kilo untuk pergi tanya. Kenapa? Wah, susah sekali. Aksesnya itu jauh sekali dan susah sekali mendapatkan satu informasi yang terupdate. Kadang-kadang saya menghafal sesuatu yang sudah bukan update lah. Yang kita hafal sekarang, dia sudah bukan lagi ketua MPR misalnya. Sehingga udah sulit sekali, buku-buku juga nggak ada. Kita ke sekolah bukan belajar tapi mencatat. Karena punya buku itu cuma guru, dan buku itu dari dulu cuma itu aja, nggak ada pertambahan buku yang kedua. Satu buku aja dan itu udah robek. Dan kita ke sekolah bukan belajar tapi hanya mencatat lalu pulang. Jadi kita nggak pernah ada proses belajar mengajar karena hanya mencatat. Ada teman saya yang disuruh catat dari awal sampai akhir mencatat. Jadi kita mencatat terus saja. Nah sekarang semua gampang, kita bisa lihat hal-hal yang baik di internet, hal yang buruk juga ada dari A sampai Z. Nah kita pintar-pintar mengelola itu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, internet itu adalah sesuatu yang luar biasa berkat. Karena kita bisa mendapatkan banyak hal, bisa belajar banyak hal dengan begitu mudah dan begitu murah. Tapi orang juga bisa gunakan hal yang sama untuk tujuan yang sebaliknya yang gak bagus. Dan itu berpulang kepada kita. Nah publik harus cerdaskan supaya sadar bahwa kita sedang menghadapi kekuatan global, kekuatan para segelintir orang yang punya kepentingan begitu kuat untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan dari sudut finansial, tapi juga power, dan mereka bisa masuk ke semua lini. Ya itu sebabnya kita bersyukur kalau misalnya kita juga tidak setuju dengan undang-undang yang dibuat oleh misalnya DPR, kita bisa gugat ke MK. Artinya banyak sekali undang-undang yang cacat juga, dan begitu digugat ya menggugatnya menang. Kenapa? Karena banyak sekali pesan-pesan sponsor. Di zaman Daniel juga sama. Undang-undang bisa dirubah, bisa diatur, dan kalau itu disetujui sah. Kalau itu dianggap setuju ya legal. Sehingga kalau orang berpijak pada hukum itu dianggap tidak bersalah karena ada alasan hukumnya. Jadi bikin dulu alasan hukumnya, baru ketika mau berbuat sudah ada dasar hukumnya. Gitu. Sehingga tidak dianggap sebagai salah karena ada dasar hukumnya. Kalau mau berubah ya undang-undang dirubah. Nah itu sebabnya saya katakan bahwa seringkali harus diuji juga. Kalau tidak diuji, kita bisa menjadi korban dari kepentingan orang. Tapi kita juga malas kemudian dan cuek, kita tidak mau tahu. Dan kalau kita tidak mau tahu, jangan salahkan siapa-siapa. Karena kita untuk kepentingan kita pun kita tidak mau berani untuk bicara dan membela. Hal yang terakhir adalah ketika kita hidup benar dianggap tidak benar, kita harus menanggung semua risiko dari cemoohan. Mereka akan mencemoohkan kita. Nuh juga dicemoohkan. Sepanjang hayatnya dicemoohkan oleh orang-orang ini. Bagaimana orang menganggap dia? Terlihat aneh, dicemoohkan, dihina, direndahkan, dianggap nggak bermanfaat, dianggap ini orang gila, dianggap seperti itu. Jadi anggapan orang tentang kita itu seringkali menjadi batu ujian buat kita. Apakah kita bertahan dalam keyakinan itu, atau kemudian kita jadi kompromi dan ya udah melebur bersama dengan mereka dalam moral mereka yang rendah seperti itu. Nah, ketika kita hidup benar, dianggap orang tidak benar, kita siap untuk mengalami tekanan, kita siap untuk mengalami kecaman, dan orang-orang yang tidak terbuka hatinya dan tidak tercerahkan jiwanya, itu akan menjadi hambatan buat kita. Nah hidup benar, misalnya kita ketika di kantor semua orang misalnya korup dan kita tidak, wah kita jadi bulan-bulanan, nanti dianggap kita bersalah dan mereka semua benar. Kalau di voting mereka menang dan kita bersalah.
Sehingga seolah-olah demokrasi memberi ruang buat orang yang benar itu karena disetujui oleh populasi terbanyak. Nah, orang sedikit karena kalah dianggap sebagai tidak benar. Padahal tidak. Dia bisa menang tapi belum tentu dia benar. Dan saya bisa kalah tapi belum tentu saya salah. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa nggak ada pilihan yang lain. Ketika orang benar ada, Yesus katakan bahwa kamulah garam dan terang. Kita bisa menerangi dunia yang gelap dengan moralitas kita. Kita bisa menggerami dunia yang tawar dengan moralitas kita dalam Kristus. Tapi kalau kita juga ikut sama tidak bermoral, kita tidak sedang menggerami atau menerangi siapapun. Kenapa? Karena kita juga ikut tawar dan ikut gelap. Nah, itulah sebabnya saya bilang tidak mudah, sangat sulit seperti Nuh. Hidup di angkatan orang tidak tidak berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang hidup tidak benar, lalu kita hidup benar, wah sulitnya. Sulit sekali. Karena tantangan kita akan hadapi begitu besar dari eksternal. Orang akan mempresur kita, bahkan kita akan dituduh sebagai orang-orang yang melakukan kekacauan. Paulus misalnya. Ketika Paulus memberitakan Injil di Filipi, orang menuduh Paulus melakukan kekacauan. Paulus beritakan Injil kok dibilang kekacauan. Paulus salah memberitakan firman kok dibilang mengacaukan. Yang bikin kacau mereka, tapi mereka tuduh bahwa Paulus yang bikin kacau. Dan karena itu bukan mereka di penjara, tapi Paulus dan Silas yang di penjara. Nah, itu fakta, yaitu fakta yang terjadi. Apakah Yesus bersalah sehingga dihukum? Tidak. Tapi tekanan publik pada pengadilan Pilatus membuat Pilatus menyerah. Nah, kalau hukum menyerah pada tuntutan publik, ini mengerikan sekali. Tidak rapat untuk merapat keadilan. Kalau pengadilan itu yang harusnya kita dapat keadilan, justru mempermainkan keadilan dengan mendukung seseorang yang seharusnya dibebaskan karena tidak bersalah dan mendengar tuntutan publik supaya orang dihukum. Ini jadi kacau dunia. Sehingga di pengadilan pun kita akhirnya tidak mendapat keadilan. Kalau begitu di mana keadilan kita dapat? Nah, keadilan itu milik Tuhan. Manusia hanya bisa menduplikasi, tapi tidak sepenuhnya mencapai derajat yang Tuhan inginkan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa tantangan bagi kita orang benar hidup di angkatan orang tidak benar kalau kita orang benar. Maka saya katakan bahwa kita harus siap. Kita berhikmat supaya kita jangan ikut dengan pola itu. Kita harus kuat juga karena integritas kita akan diuji. Kalau kita tidak kuat, kita akan kompromi dan ikut bersama mereka. Kalau kita kuat, mungkin kita akan dikecam. Mungkin kita ke tempat sebagai orang yang sangat jelek dan buruk. Atau mungkin kita dituduh sebagai orang yang melakukan banyak kesalahan dan memberi pengaruh yang buruk. Padahal kita justru hanya melakukan apa yang baik. Dan apa yang terjadi bahwa kalau kita tidak siap, kita akan kemudian terjatuh dan mengikuti pola dunia. Tapi kita berprinsip, kita memegang prinsip bahwa apapun terjadi, kita harus hidup benar. Karena akhirnya Tuhan yang membela kita. Seperti Nuh, akhirnya Tuhan harus turun tangan dan itu mengerikan, yaitu air bah. Nah, saya akan mengatakan bahwa bukan urusan kita untuk mengurus mereka. Urusan kita adalah tetap memegang konstitusi kita untuk hidup benar, mesti di angkatan kita yang tidak benar supaya kita menjadi terang, garam di lingkungan itu dan nama Yesus dipermuliakan. Saya ingin mengatakan salam dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.